untuk buat yang ingin memberikan materi, saya bersilakan. Ini kelompok 3 ya? Kelompok 2 maaf Pak Dok, saya kelompok 2 maaf. Saya kelompok 1 Pak Dok, cuman minggu lalu saya tukaran dengan kelompok 2. Ya, mohon maaf Pak. di dia nih hari gimana? Ya, kenapa Pak? Kira-kira di panel kelompok 3. Masih ada Pak minggu depan. Saya kira Oke, kalau kita bukan minggu depan, maaf Pak, Sabtu besok Pak. Sabtu ya? Hari Iya. Masih ada. Ya Pak. Berarti kelas yang 1. Tidak karena Prof. Imad itu mau masuk. Prof. Imanuddin. Setelah ini siapa? Setelah saya? Pak Akbar. Tim-timnya. Kalau di SIM itu Dok, kembali ke Prof. Imad Pak. Prof. Imad ya. Karena Prof. Imad itu sudah masuk 1 kali Pak, cuman waktu itu beliau kasih sisanya di pertemuan kedua, dan selanjutnya itu ke Prof. Anies untuk maju duluan. Oke. Terus setelah itu saya mau kembali ke Prof. Imad, Prof. Imad bilang lagi berhalangan, makanya dia minta untuk kita maju dan juga nanti setelah dari kita baru Prof. Imad mengenai saya. Jadi ini ya, saya betul-betul miskomunikasi ya. Minggu lalu itu waktu hari Sabtu kan ada bertabrakan ya, kelas SIM juga bersamaan itu. Cuman ya kirain yang Prof. Imad ya, kirain yang setim sama Prof. Imad yang hari Sabtu kemarin itu. Kelas berapa ya? Keuangan kayaknya, yang keuangan, SIM keuangan. Iya, mungkin Prof. Imad juga mengajar di keuangan. Cuman kalau saya boleh, kok saya tidak salah, jadwal Pak di keuangan itu pagi Pak, kan ya Pak ya? Yang bukan. Siang juga itu. Iya. Karena waktu itu yang pertemuan pertama saya ambil memang jadwal kosong. Saya rasa ini ya, kita buka ya sesi diskusi teman-teman ya. Harus tetap semangat ya, walaupun ini ya ada yang lembur, ada yang libur ya. Ada yang mungkin lagi sambil bakar-bakar jagung ya. Saya juga ini ya enggak formal ya, saya di kamar ini ya, mohon maaf sebelumnya, tapi ya saya berusaha tetap ada di depan Bapak Ibu sekalian ya, berusaha komit ya dengan janji yang harus ditutaskan untuk teman-teman sekalian untuk sharing ilmu ya. Ya kita buka diskusi ya Bapak Ibu, supaya kita isi akhir tahun ini tetap dengan menambah banyak hasanah ilmu berpikir kita semua. Ya, jadi silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, saya persilakan. Ya, silakan Pak. Izin Pak bertanya. Silakan Pak Andri. Iya. Ini Pak, tadi kan saya lihat slide-nya di presentasinya itu ada membahas itu, ada yang slide sebelum keputusan manajerial yang ada strategis, karena ada sebelumnya tadi itu di dalamnya ada 3, yaitu proses, teknologi, dan people. Nah di sini ini di situ yang ingin saya tanyakan Pak. Yang pertama kan terkait masalah teknologinya ya. Itu menurut di kelompok 1 ini seberapa penting SIM ini dalam pengambilan keputusan, artinya dibanding dengan SIM, SDM, dan budaya organisasi, itu seberapa penting terkait untuk pengambilan keputusannya dilihat dari sisi aspek teknologinya ini. Itu Pak, itu berbicara masalah teknologi tadi yang 3 di dalamnya, yang ada people dan proses. Kemudian berbicara masalah teknologi dan people ini, yang kedua kan dalam prakteknya untuk mendapatkan satu keputusan yang bermanfaat, bagaimana menentukan keputusan dilihat dari sisi aspek kondisinya, yakni kondisi yang pasti, kemudian beresiko, tidak pasti, dan konflik. Itu seperti apa Pak?
Baik, terima kasih Pak Andri. Jadi mungkin slide yang ini ya Pak ya, sudah tershare ya Pak ya, sudah benar ya, yang ada proses, teknologi, dan people. Ya, iya ini Pak. Jadi Ini ada dua ya, pertanyaan yang ingin oke. saya tanyakan di sini Pak. Ya. Oh iya, iya. Jadi coba saya jelaskan ya Pak Andri ya. Mungkin sebelumnya juga teman-teman yang lain mungkin bertanya-tanya kenapa kami mengangkat pembahasan terkait rumah sakit Imam Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, sedangkan teman-teman ada beberapa yang tahu saya sendiri berkecimpung di rumah sakit dan itu lokasinya di Sulawesi Tenggara Kendari. Satu hal yang perlu mungkin saya sampaikan di sini karena rumah sakit tempat saya mengakui saat ini itu masih dalam proses untuk perpindahan status dari rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum, dan juga karena rumah sakit di tempat saya mengakui ini itu tipe B dalam keterkaitannya dengan manajerial BLUD. Kalau di rumah sakit daerah itu kita sekarang ada istilahnya BLUD, beda dengan Wahidin Sudirohusodo di mana RSUD Wahidin Sudirohusodo itu langsung dibawa naungan dari Kemenkes. Sedangkan untuk rumah sakit tempat saya mengabdi di Kendari itu dibawa naungan dari provinsi. Jadi dia masih di bawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, terkait bagaimana sih implementasi SIM-RS, pada dasarnya implementasi SIM-RS di semua rumah sakit itu hampir sama. Itu sangat penting. Proses teknologi dan people itu sangat mendukung bagaimana kelancaran dari manajemen dan juga operasional rumah sakit. Kenapa itu penting? Pertama, dari segi proses, pada SIM-RS itu membantu operasional yang khususnya tim pelayanan yang berhadapan langsung dengan pasien. Satu, untuk memasukkan data pasien dan juga rekam medis dari tiap-tiap pasien. Yang kedua, dari segi proses, tim pelayanan juga akan memasukkan data dari riwayat medis yang dilakukan atau tindakan-tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien tersebut. Dan yang ketiga, itu juga dimasukkan itu di tim pelayanan bagaimana hasil dari pelayanan terhadap pasien tersebut. Apa tindak lanjut dari dokter, apa tindak lanjut dari tim farmasi, maka keputusannya akan tetap lanjut seperti rawat inap atau dia rawat jalan. Itu semuanya masuk ke dalam proses tersebut dan itu untuk saat ini terstandarisasi ISO 9001. Dari segi teknologi, kita ketahui bersama bahwa teknologi yang namanya teknologi itu terus berkembang. Nah, bagaimana konektivitas itu harus terjamin, SIM-RS itu tidak bisa digunakan ataupun tidak bisa diakses untuk perangkat-perangkat di luar dari perangkat yang memang sudah terdaftar di bawah ini. Kenapa? Karena selain konektivitas yang harus ada tentang pasien dan data medis yang harus kami jaga, baik dari tim pelayanan maupun tim manajemen. Yang kedua, dari segi teknologi, kami harus selalu menjaga agar teknologi dari SIM-RS itu selalu terbarukan. Kenapa? Karena melalui SIM-RS ini, itu dapat membantu kami untuk mengetahui apakah pasien ini masuk ke dalam tipe pasien umum atau pembayaran mandiri, ataukah dia masuk ke dalam rekanan dari beberapa mitra rumah sakit seperti BPJS, Jasa Marga, dan asuransi kesehatan lainnya. Dan juga dari segi teknologi itu membantu kami untuk mengurangi human error. Jadi di mana dalam mengambil keputusan baik dari segi medis maupun dari segi pelayanan, SIM-RS membantu kami untuk mengelola data-data pasien, data-data pegawai rumah sakit, dan juga data-data operasional lainnya yang ada di tiap rumah sakit. Dari segi people apa sih? Nah, dari segi people, SIM-RS itu juga mencakup data-data pegawai Pak. Jadi untuk SDM teman-teman dari divisi people dan culture itu masuk juga di dalam naungan SIM-RS. Jadi kalau untuk contohnya di Indonesia di tempat saya ya, di SIM-RS itu kami itu terintegrasi dengan
aplikasi atau website Satu Sehat dari Kemenkes, di mana kami seluruh pegawai harus terdaftar oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Nah, data-data dari Satu Sehat itulah yang akan disaring oleh teman-teman SDN untuk dimasukkan ke dalam CRS. Jadi apapun tindakan kami, apapun yang kami lakukan, baik dari segi operasional dan juga dari segi pelayanan, itu tercatat dan juga terekam di dalam CRS. Jadi ketika tiga indikator itu seperti itu, sales, teknologi, dan people, itu semuanya terekam di dalam CRS. Untuk itu kenapa CRS itu sangat penting dan kenapa CRS itu sangat kami jaga. Di tiap rumah sakit itu ada bank data dan juga ada pusat server untuk menjaga kestabilan dan juga kelancaran dari CRS itu sendiri. Yang kedua tadi berarti apa ya Pak? Maaf saya terdistrak. Oh, Pak, yang pengambilan keputusan untuk prakteknya pada saat kondisi kondisi yang pasti, kemudian kondisi beresiko dan tidak pasti, itu dari segi aspek manfaatnya itu bagaimana Pak untuk pengambilan keputusannya? Baik, sebenarnya kalau untuk pengambilan keputusan itu dari sisi manajerial, ya ada segi operasional yang mungkin saya bahas terlebih dahulu. Kalau dari segi operasional kita ada yang namanya SOP dan itu tidak boleh dan tidak bisa dihindari. Ada hierarki di tiap-tiap rumah sakit yang harus kami senantiasa patuhi dan lakukan. Itu untuk pengambilan keputusan harian. Tapi jikalau di dalam kegiatan sehari-hari kami ada keputusan yang mendesak yang memang di luar dari hierarki tersebut atau di luar dari operasional umum, akan kita akan mengambil keputusan tersebut itu di instalasi masing-masing. Jadi apakah ini berkaitan dengan pasien, berarti itu bisa langsung diambil oleh kepala instalasi perawatan. Jika itu terkait dengan SDM, itu akan langsung diambil keputusan oleh kepala bagian SDM. Apakah ini terkait tentang keuangan, itu juga akan langsung diambil oleh Jadi keputusan sendiri memang kita akan berdasar tetap kepada CRS, karena data-data yang terrecord dan terekam itu ada di CRS. Tapi apabila memerlukan untuk mengambil keputusan secara cepat, itu juga bagian dari kepala-kepala masing-masing yang saya sebutkan tadi itu bisa mengambil keputusan secara cepat. Tetap didasari dari informasi-informasi yang terekam di CRS itu. Seperti itu. Mungkin ada yang bisa tambahkan Kak Teddy? Saya Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sepakat tadi yang telah diungkapkan dan dijawab oleh Pak Akbar. Di sini saya ingin menambah sedikit terkait pertanyaan dari Pak Andri Karmas, di mana kita ketahui bahwa sistem informasi manajemen RS merupakan sistem terintegrasi yang dirancang untuk mendukung proses operasional, administratif, dan pengambilan keputusan di lingkungan rumah sakit. SIM RS mengelola data klinik maupun non-klinik secara terpadu, sehingga informasi yang dihasilkan bersifat akurat, tepat waktu, dan relevan bagi manajemen maupun tenaga medis. Nah, dilihat dari perspektif people, proses, dan teknologi, tadi Pak Akbar sudah telah jelaskan. Di sini saya ingin menambahkan sedikit materi yang telah dijawab. SIM RS melibatkan people berupa tenaga medis, tenaga administrasi, manajemen, dan staf IT yang berperan sebagai pengguna sekaligus pengelola sistem. Kompetensi sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan implementasi SIM RS, karena kesalahan input atau pemahaman sistem dapat berdampak pada kualitas informasi dan keselamatan pasien. Sedangkan dari segi proses dalam SIM RS mencakup alur pelayanan pasien mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, dan diagnosis tindakan medis sehingga penagihan pelaporan. Proses yang terstandarisasi membantu mematikan
pelayanan berjalan efektif, efisiensi dan sesuai regulasi. Sedangkan mencakup teknologi berfungsi sebagai sarana pendukung berupa perangkat keras, perangkat lunak, basis data dan jaringan yang memungkinkan pengelolaan secara pertukaran data secara cepat dan aman. Sedangkan pertanyaan dari Pak Andri yang kedua, dalam pengambilan keputusan manajerial, SIM RS berperan penting dalam menghadapi kondisi pasti, berisiko, dan tidak pasti. Pada kondisi pasti, SIM RS menyediakan data operasional yang stabil seperti laporan jumlah pasien dan penggunaan tempat tidur, sehingga keputusan dapat diambil dengan tingkat risiko rendah. Pada kondisi berisiko, SIM RS membantu manajemen menganalisis berbagai kemungkinan, misalnya perencanaan pengadaan alat kesehatan atau penambahan tenaga medis berdasarkan data historis. Sedangkan pada kondisi tidak pasti seperti wabah penyakit, SIM RS berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan dengan menyediakan informasi tren dan data terkini. Sementara keputusan akhir sangat bergantung pada penilaian profesional dan pengalaman manajemen rumah sakit. Dengan demikian, SIM RS berkontribusi besar dan menghasilkan keputusan yang lebih objektif, terukur, dan berbasis data. Mungkin cukup sekian yang bisa saya tambahkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya kira ini menarik ya yang kita bahas, karena memang lagi praktisi ya, praktisi yang menjawab tadi. Saya tambahkan sedikit ya terkait dengan sistem informasi rumah sakit ini ya. Betul-betul implementasinya nyata ya. Ada Pak Akbar ya yang insya Allah diberkahi ya, karena masih berada di tempat kerja ini ya, berada di tempat kerja sambil kuliah ya, sambil menunggu waktu untuk lembur ya. Jadi ya sistem informasi, pentingnya sistem informasi RS ini, apalagi ya kita bicara rumah sakit ya. Rumah sakit ini ya sangat tinggi resiko ya, karena organisasi yang beresiko tinggi ya di situ. Rumah sakit juga sekarang menjadi organisasi yang padat data istilahnya ya, padat data, dan ya tentu berorientasi pada keselamatan pasien. Jadi ya mengacu di gambar yang tadi ya, yang dipaparkan oleh kelompok 2 tadi ya, ada proses teknologi dan people. Saya kira ini memang menjadi basic dari sistem informasi manajemen itu sendiri ya, di mana proses yang diwakili oleh aturan ya, aturan prosedur ya dalam sistem informasi. Tadi juga disebutkan ada SOP yang perlu diupayakan, ada pembaruan mungkin ya hampir secara berkala ya SOP itu ya, khususnya dalam sistem informasi manajemen ya. Di situ juga ada teknologi ya, pasti ya, teknologi sistem informasi dan teknologi informasi. Nanti kalau pentingnya adalah people ya, people atau SDM yang harus betul-betul melek teknologi ya. Jadi walaupun SOP-nya sudah bagus ya, walaupun teknologi dan sistem informasi yang selalu diupdate ya, diperbarui, entah itu dari kementerian ya, kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia yang tidak mumpuni, ya itu useless ya, tidak bermanfaat, bahkan bisa menjadi error ya, human error yang selalu terjadi. Jadi ada beberapa penelitian ya yang membuat sistem informasi manajemen itu error, itu kesalahan dari human error itu sendiri sih. Ya, jadi itu tadi ya, mengapa urgensi implementasi sistem informasi apalagi di rumah sakit, entah itu dia kelas A, kelas B ya. Dan itu saya kira menjadi persyaratan ya di rumah sakit untuk menaikkan standarnya ya, untuk menaikkan standarnya atau menaikkan akreditasinya ya.
Ya, tentu harus implementasi dari sistem informasi, prosedur, aturan yang secara berkala diupdate, ya, diupdate dan dievaluasi. Ya, pasti ada juga semacam sistem penjaminan mutunya, ya, yang mengontrol secara berkala bagaimana implementasi dari sistem informasi manajemen yang ada di rumah sakit tersebut. Ya, jadi kalau kita berbicara contohnya pengambilan keputusan, pengambilan keputusan ya tentu pasti sudah dijawab tadi ya, berdasarkan prosedur dan SOP yang ada, ya. Ya, tentu ada kebijakan-kebijakan yang bersifat urgent, yaitu tetap harus melihat aturan yang ada, ya, dan prosedur yang ada. Nah, tak kalah juga ya, ini saya kira menarik, apalagi mungkin ada teman-teman dari BPJS di sini, ya. Misalnya ada yang urgent, ya, yang masuk ICU, namun ya saya kira permasalahan umum, ya, BPJS-nya mati, ya, BPJS-nya tidak bisa dijalankan, ya, prosedurnya. Ya, tentu ada kebijakan, ya, dari itu semua, tentu ada prosedur kebijakan juga dari itu semua. Saya kira banyak juga ya kasus-kasus di Indonesia khususnya, ya, yang tidak bisa dilayani, ya, karena itu tadi, ya, BPJS-nya ada permasalahan di situ. Ada mungkin keterwakilan di sini dari teman-teman dari BPJS, bagaimana menyikapi itu, ya, karena itu kan base system, ya, base system. Ini kita diskusi ya sambil belajar, betul-betul belajar, ya. Kalau ada kasus-kasus di istilahnya di keluarga kita, ya, yang bermasalah. Saya pernah mendapat kasus, ya, kebetulan keluarga dekat itu bermasalah BPJS-nya, bermasalah. Ya, mungkin tapi maaf saya potong Pak Fadil. Jadi mungkin agak sedikit berbeda ya dengan teman-teman. Ya. Dari teman-teman dari BPJS tenaga kerjaan atau yang disebut sebagai jam sostek. Ya. Nah, kalau untuk dari segi BPJS kesehatan sendiri, kalau dari rumah sakit sendiri itu kita sudah ada keputusan dari Menteri Kesehatan di mana itu kita melihat dari sisi urgensinya. Okay. Kalau semisal urgensinya itu memang sangat gawat darurat dan rumah sakit tersebut mampu dan bisa juga mengakomodir pasien. Maka yang paling pertama yang harus dilakukan adalah melakukan tindakan darurat melalui IGD ataupun ICU yang terdapat di rumah sakit tersebut. Nah, adapun terkait tentang pembayaran dan juga pelayanan awal untuk mengatasi gawat daruratan tersebut itu memang sudah dijamin oleh negara. Adapun jika dibutuhkan pelayanan lanjut, itu nanti akan dikomunikasikan kepada keluarga. Pihak keluarga ingin melanjutkan melalui sistem jaminan kesehatan Indonesia yang dalam hal ini yakni BPJS Kesehatan, ataukah dia ingin melalui sistem pembayaran mandiri. Itu kembali lagi keputusan kepada keluarga pasien yang bersangkutan. Jika kejadiannya jika pasien tersebut memang mungkin kadang pasien kecelakaan ya Pak ya, itu memang tidak memiliki keluarga yang bisa dihubungi saat itu, maka yang biasa yang mengambil alih bagian dari ada teman-teman yang khusus untuk tim seperti Jasara Harja untuk bagian kecelakaan lalu lintas, dan juga ada teman-teman dari tim kesehatan dari bawah naungan dari Kemenkes yang juga ada juga di unitnya di rumah sakit. Apakah itu akan ditanggung untuk dibuatkan JKN sementara saat itu juga ataukah bagaimana? Itu keputusannya ada di masing-masing, tergantung kembali lagi kebijakan dari masing-masing rumah sakit. Oh, jadi beda-beda ya Pak Akbar ya? Iya, karena kembali lagi Pak, masing-masing rumah sakit itu kan kalau kayak sekarang itu ada model lagi Pak. Iya. Ada rumah sakit khusus dan juga rumah sakit. Kalau kayak saya sendiri di sini itu sebenarnya kami itu adalah rumah sakit khusus jantung, sebagai rumah sakit khusus jantung kedua di Indonesia setelah Harapan Kita yang ada di Jakarta. Cuman
sesuai dengan Permenkes peraturan Menteri Kesehatan yang akan berlaku awal Januari tahun depan, itu ada kebijakan dari Permenkes di mana tidak ada lagi rumah sakit yang menolak pasien di dalam hal ini. Jadi awal-awal kan mungkin karena kami rumah sakit jantung, khusus jantung, jadi kami tidak melayani pasien melahirkan atau pasien yang mungkin kekurangan gizi. Jadi mulai tahun 2006 melalui Permenkes tersebut itu diharapkan semua rumah sakit mampu untuk memberikan pelayanan awal kepada masing-masing pasien. Nanti setelah pelayanan awal tersebut, sekiranya memang operasional di rumah sakit tersebut belum memadai, baru kita lakukan rujukan untuk perpindahan pasien ke rumah sakit yang lebih mumpuni. Seperti itu. Baik, jadi ada permen ya, ada permen tahun 2026 yang menguatkan itu. Ya, jadi ini menjawab ya permasalahan-permasalahan. Memang ya kalau sakit ataupun urgensi kan ya tidak ada yang bisa memilih rumah sakit ya. Paling yang terdekat dan kadang-kadang ya itu kelemahannya dari sistem informasi karena kadang-kadang dia saklek ya. Dia by sistem dia tidak bisa run istilahnya prosedur karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Itu yang beberapa rumah sakit ya ke belakang menjadi permasalahan dan itu viral ya. Ya saya kira ada perbaikan. Tentunya memang di sini Kementerian Kesehatan yang harus inilah semua dari proses evaluasi ya. Proses evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tentu mereka melakukan evaluasi ini dibantu oleh sistem informasi manajemen ya. Data-data yang dikolek ya. Data-data yang diambil ya. Bukan cuma rumah sakit di Kendari saja, tapi dari seluruh Indonesia ya. Tentu case per case ya, rumah sakit berbeda. Bagaimana template ini permasalahan di rumah sakit ini semua ditampung ya, tentu terkait dengan pengambilan keputusan. Tentu payung organisasi ya, top leader dari organisasi ini bisa mengambil keputusan secara cepat dan bijak ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Ya, ini juga ya bagi kami orang awam ya, karena saya juga orang awam. Tentunya bagaimana sistem yang ada di rumah sakit. Ya, sosialisasi saya kira penting ya. Dalam hal ini bagaimana supaya masyarakat umum ya yang tentunya butuh perhatian khusus ya masalah kesehatan. Nanti ada permen seperti itu ya. Kami berharap ya Kementerian Kesehatan sini bisa memberikan sosialisasi yang baik ya supaya tidak ada lagi miskomunikasi di masyarakat. Ya, saya kira itu yang ya jadi betul-betul ya terjawab juga ya permasalahan di sini, khususnya ya itu tadi ya, sistem informasi ini menjadi sangat-sangat penting ya, bahkan ya digitalisasi ini menjadi sangat penting saat ini ya, terwakili oleh sistem informasi ya, karena sangat cepat ya. Dark side-nya dalam kecepatan itu, sisi gelapnya dalam kecepatan itu yang tadi ya, kita multitasking ya, mau tidak mau kita multitasking, dan ya pelayanan itu udah 24 jam ya, 24 jam selama sistem itu terbuka ya, insya Allah bisa dibuka. Tapi ya kalau ada sistem trouble ya saya kira masih bisa by manual ya, bisa by manual. Tentu saja ya maintenance dari sistem informasi manajemen ini perlu secara komprehensif dilakukan ya, secara berkala dilakukan ya. Itulah saya kira ya dari teman-teman kelompok 2. Ada lagi mungkin? Teman-teman silakan sambil menunggu teman-teman yang lain. Jadi ada juga sedikit informasi yang saya coba share ke teman-teman ya. Jadi kalau pada dasarnya di rumah sakit itu sendiri, SIMPIRS itu lebih mengacu untuk bagaimana operasional dari rumah sakit itu sendiri bisa terintegrasi dengan baik. Nah, adapun untuk tadi juga saya ambil pertanyaan dari Pak Andri ya, terkait bagaimana sih untuk keputusan-keputusan vital yang ada di rumah sakit. Jadi pada dasarnya di rumah sakit itu sendiri bukan hanya terkait tentang pasien, tapi juga ada terkait tentang manajerial
SDM dan juga terkait keuangan. Dari segi manajerial SDM itu selain dari CRS, masing-masing rumah sakit, masing-masing OPD dan masing-masing instansi institusi itu juga ada payung sistemnya. Jika kita melihat dari Wahidin itu karena dia di bawah naungan dari Kemenkes, otomatis dia akan melakukan integrasi data langsung ke Kemenkes. Itu OPD seperti rumah sakit provinsi atau pemerintah, khususnya kayak seperti saya di Sulawesi Tenggara itu kami terintegrasi ke dinas kesehatan provinsi. Untuk SDM sendiri kami itu ada sistem yang nama Simponi. Dengan Simponi tersebut dari lisensi, jabatan, hingga laporan kinerja harian itu record mereka melalui aplikasi tersebut. Untuk dari sisi finansial ataupun keuangan dan juga anggaran, untuk khusus di rumah sakit kami itu memang walaupun kami rumah sakit provinsi, tapi kami itu sudah langsung terintegrasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jadi untuk semua transaksi keuangan itu ini terintegrasi ada yang namanya aplikasi SIPP, Sistem Integrasi Pendapatan Daerah. Itu yang di provide dan disediakan langsung oleh Kemendagri. Jadi seluruh dana, baik dana masuk maupun dana keluar, dan juga penggajian itu terintegrasi dan juga didata terekam langsung melalui aplikasi SIPD tersebut. Jadi keterkaitan kami rumah sakit kepada rekan-rekan dari inspektorat, rekan-rekan dari backup dari tim audit dan juga dari BPK Badan Pemeriksa Keuangan itu akan satu sistem melalui SIPD tersebut, sistem informasi pendapatan. Ya, itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Jadi kalau untuk di rumah sakit sendiri, jadi bukan hanya SINRS yang kami kelola dan kami gunakan atau manfaatkan, jadi ada beberapa aplikasi dan juga ada beberapa sistem. Mungkin sama seperti pengaduan dan juga penjabaran dari teman-teman BPJS yang sebelumnya yang telah dilakukan oleh kelompok satu pada yang lalu. Ya, kembali lagi saya persilakan teman-teman, mungkin ada yang akan ingin silakan. Ya, saya kira sudah sangat lengkap ya penjelasan dan contoh-contoh implementasi yang karena memang ini praktisi ya. Jadi memang saya sengaja juga memakai topik ya, menggunakan topik dan menyesuaikan dengan populasi yang ada di kelas ya. Karena ya saya berharap saya juga belajar di sini Bapak Ibu ya. Saya juga belajar bagaimana ya, tentu seperti itulah ilmu sekarang ya. Ilmu dengan sistem informasi manajemen sangat terbuka ya. Bahkan ya dengan open access ya, sudah banyak yang sistem informasi yang real time, open access ya. Ya dibantu dengan artificial intelligence juga ya. Ini ya inilah ya, makanya bagaimana caranya kita tahan-tahan supaya tidak terlalu multitasking sekarang ya. Ya karena ya betul-betul fleksibilitas di mana-mana ini satu sisi mempermudah kita, tapi satu sisi malah kadang-kadang ya apa ya, mengganggu kehidupan kita ya, ya jadi ya segala sesuatu pasti ada baik buruk ya, termasuk juga sistem informasi manajemen ya, karena sistem informasi manajemen yang membuat kita efisien dan efektif, tapi kalau kebablasan ya kita kadang-kala susah juga memanage waktu ya, susah memanage pekerjaan ya. Saya kira seperti itu. Oke, saya kira kita cukupkan ya untuk kelompok 2 ya, karena ya saya berharap juga teman-teman yang masih kerja ya, insya Allah bisa beribadah apa yang dirasakan saat ini ya, apa yang dikerjakan saat ini ya, bagi teman juga yang yang sudah mau liburan ya, selamat berlibur ya, selamat bakar jagung ya, yang siap-siap mau
bakal jauh ya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya tidak enak sebenarnya ini yang begini, cuma saya lempar tadi ke Pak Akbar. Pak Akbar, teman-teman katanya sanggup, ya udah kita buka ya. Dan saya mohon maaf karena terlambat juga, saya kira 19.30, ternyata 18.30. Sekali lagi saya mohon maaf ya, sudah mengganggu waktu kerja, mungkin waktu liburnya Bapak-Bapak ya. Mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu di hari Sabtu jam pukul 13.00. Ingatkan Pak Akbar izinnya ya. Iya, nanti saya mudah-mudahan saya juga ingat Pak, hari Jumat saya ingatkan atau paling lambat Sabtu pagi Pak. Saya kadang-kadang saya Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat kerja, selamat berlibur bagi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.